Kembali di vlog ATC Kang Bro. Ini saya dapat lemburan motor Suprafit. Udah lama di tempat saya ini, udah ada 1 bulan lebih. Karena orangnya sih santai aja. Ini operan sebenarnya. Ini dari bengkel lain yang di bengkel itu udah setahun lebih lah pokoknya. Nah, menurut si empunya ya, jadi motor ini tuh punya kendala nggak ada tenaganya, sangat-sangat lemes katanya ya, dipakai jalan itu sangat-sangat nggak kuat. Nah, kemarin datang ke sini kan mati kondisinya, tapi pengapiannya ada. Terus saya servis karbunya karena lama nggak dipakai kan, jadi karbunya itu udah gumpal-gumpal gitu loh. Nah, terus setelah hidup, motornya udah hidup ya, setelah hidup itu saya coba, memang lemes Kang Bro. Lemesnya itu enggak yang gimana gitu, kalau kita nyalain kayak gini kita geber itu hidup enak, cuman ya kalau di wear gitu nggak mau teriak yang wet gitu, nggak mau, tapi naiknya itu nggak bisa weng weng, nggak bisa, tapi lambat gitu loh. Gas sudah ditarik dia naiknya lambat. Ini mau saya geber cuman malam ya, jadi nggak enak sama tetangga. Nah, saya nyobanya itu simpel aja, tak ganjal batu atau palu di sini ya, di roda depan kayak gini. Nah, digas itu nggak kuat, ngelangkain palu kayak gini tuh nggak kuat ya. Kalau posisi netral digas itu masih mau teriak, tapi kalau udah dimasukkan gigi, diganjal situ batu atau kasih palu, udah cuman digas cuman kayak gitu, digas tuh. Nah, di situ saya mulai berpikir ya. Terus saya coba di jalan aspal, jalan datar itu ya mau lari, mau aja lari, cuman ya kayak gitu, digas tuh, digas udah tarik gini itu motor cuman nggak bisa langsung gitu. Nah, kira-kira apanya? Nah, kalau menurut saya itu prediksi sementara ya, itu di area mesin, bukan kampas ganda atau kampas kopling. Nah, bisa aja kampas ganda atau kampas kopling, tapi permasalahan motor ya, ketika nggak bertenaga, tapi RPM-nya itu naiknya lambat, berat. Nah, itu biasanya di area mesin. Ya bisa dari ring pistonnya aus, karburnya soak, makan as aus, bisa pokoknya di area itu. Tapi yang jelas motor ini nggak ngasep ya, nggak ngasep putih maksudnya. Tapi bisa aja ring pistonnya aus, itu bisa, nggak menutup kemungkinan ya. Jadi kalau ringnya aus tapi ring olinya masih bagus, motor itu tetap nggak ngasep. Oke, saya akan lakukan pembongkaran dulu. Nanti setelah dibongkar kita coba analisa bareng-bareng. Nah, oke Kang Bro ya. Jadi ini udah saya bongkar ya. Ternyata di sini di bagian pistonnya ini ya, ring pistonnya itu sejajar Kang Bro. Nah, ini ya, sambungan pistonnya nggak kelihatan. Nah, celahnya ini sejajar gini. Nah, ini mengakibatkan motor itu lemes. Ini sering saya temui kayak gini, ngok. Nah, selain ringnya ini sejajar ya Kang Bro, nah ini ada juga packingnya itu 3 lapis. Nah, ini packing grand ya, ini packing grand. Sedangkan motor ini itu Suprafit. Nah, Suprafit kalau dipasangi packing grand itu rasio kompresinya terlalu rendah. Nah, dan ini sebenarnya itu nggak sama Kang Bro. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat gini ya, itu terlihat sama ya kan, terlihat sama. Tapi kalau kita taruh di bloknya, blok di silindernya, nah silindernya kayak gini nih, itu beda packingnya. Nah, ini kan memanjang Kang Bro, lubangnya ini kan memanjang ya kan, sedangkan ini membulat. Nah, kayak gini kalau dipasang kurang lebihnya. Jadi bisa dilihat sendiri di bekas motor ini itu terlihat basah-basah kayak bocor kompresi. Ya wajar, ini kan kayak gini. Nah, kalau Suprafit itu kan packingnya bulatnya panjang, memanjang kayak gini. Jadi bukan ini mengikuti sini, tapi ini mengikuti yang di sini kalau di Suprafit. Nah, terus tak bahasin sedikit masalah kok ini kayak gini. Nah, ini misal digeser gimana Mas? Kan ada kasus sering
pernah mungkin aku beberapa kali dapat yang kayak gini ya, kompresinya ringnya itu sejajar. Digeser biar nggak sejajar gimana Mas? Bisa aja, tapi nanti pasti sejajar lagi. Kenapa bisa gini? Nah mungkin ada beberapa pertanyaan itu, ring itu bisa muter nggak, ya kan? Ring itu di dalam silinder ini tuh bisa geser nggak, bisa muter nggak? Jawabannya bisa, karena silinder ini bulat, jadi ring itu bisa bergerak. Kalau silindernya kotak ya dia nggak bisa geser, gitu ya. Silinder itu kan bulat, jadi dia bisa geser. Cuman ketika ring piston itu masih rapat, masih bagus, itu dia gesernya itu cuman sedikit. Justru malah ketika kena kompresi dia malah nggak mau geser. Nah, karena di sini kompresi padat kedorong oleh kompresi, dia itu malah diam di tempat. Tapi ketika silinder ini udah mulai ngeblong ya, biasanya yang kasus-kasus kayak gini itu dia itu pernah ngasep, misal ngasep tipis terus diganti ring aja, padahal di sini udah mulai jeglong, udah mulai lebar, biasanya kayak gitu. Diganti ring aja, jadi jarak gapnya itu terlalu jauh, terlalu lebar, dia itu bisa geser. Kalau lubang silindernya ini sama ringnya itu terlalu lebar, itu dia bisa muter, gampang muternya, bukan cuma bisa tapi gampang. Coba tak ambilin ringnya satu ya, ring kompresinya. Motornya sih kemarin tak coba nggak ngasep memang. Tak ambilin dulu kan bro. Nah ini ringnya udah saya cabut, nah saya pasang, jaraknya udah lumayan segini Kang Bro. Nah ini tuh udah lumayan jauh, ini sekitar mungkin 0,25 atau 0,20an lah, jadi lumayan gapnya itu udah lumayan jauh. Nah biasanya kasus-kasus seperti ini tuh ketika kita ngomong sama yang punya motor, misal ini perlu di quarter lagi Pak, seakan-akan itu mereka itu nggak terlalu percaya. Wah mosok motornya nggak ngasep kok, ya kan? Masuk cuman penyakit bertenaga kok nggak bertenaga suruh ngoter, harusnya kan kampas kopling biasanya kayak gitu. Tapi ya memang itu adanya, dan di bagian sini udah kelihatan mulai berat-berat juga di silindernya. Jadi banyak yang orang itu nggak tahu ya, dikira tenaga itu cuman di kampas kopling sama kampas ganda. Kampas kopling sama kampas ganda itu cuman memanipulasi tenaga aja ya, sama kayak transmisi. Tenaga yang utuh sejujurnya, tenaga itu di bagian ini Kang Bro, silinder ini ya, itu tenaga itu sejujurnya, tenaga itu di silinder seperti ini. Oke, jadi ini kasusnya ini ringnya udah ngeblong, geser. Nah kalau tak geser lagi ya bisa, tenaganya bisa full lagi, tak geser terus pakainya tak ganti yang standar, bisa aja, tapi nanti pasti kumat lagi. Ini mendingan kita kolter aja, terus kita pakein ring standarnya. Oke, gitu dulu ya informasinya. Ini untuk bagian klep juga belum saya cek ya, kalau dilihat dari klepnya ya masih bagus, maksudnya belum ambles gitu ya, cuman bocor atau enggaknya nanti kita cek. Biasanya kalau tenaganya loyo ya bocor juga. Nah oke Kang Bro, ini tadi saya udah rimbang ya, ternyata klepnya ada terjadi rembesan. Enggak parah sih, maksudnya rembes ini adalah rembes, cuman enggak langsung dimasukin bensin langsung rembes banget, enggak, pelan-pelan dia, tapi ya terbukti rembes. Karena motor ini tenaganya kurang ya, tetap harus kita skir ya, kita skir. Oke, nanti kita itu terutama piston. Gitu aja dulu ya yang bisa saya share sementara ya, karena ini malam, besok kita ke tukang bubut. Oke Kang Bro, lanjut di motor Suprafit yang loyo nggak ada tenaganya. Nah jadi ini tadi saya habis ngolter ya, ini sementara pakai pistonnya NPP. Nah di sini ada yang lucu Kang Bro, di sini ada yang lucu. Biasanya saya itu kan patokan kalau ngetopin kompresi ya, top kompresi itu patokannya aku itu piston di titik mati atas, tidak melihat di sini. Biasanya aku loh set langsung mentok di atas, tak pasang kan kayak gitu ya.
Nah, kebetulan kok rasanya pengen lihat di sini. Kebetulan nih, sangat-sangat kebetulan. Saya itu udah jarang sekali lah tiap ngetopin buka sini itu jarang sekali. Ya, rata-rata hajar sini. Nah, ternyata pas tak hajar sini nggak sesuai di sini. Nah, contohnya ini dalam posisi T ya, Bro. Ini di posisi top kompresi kalau mengikuti acuan dari magnet ya. Nah, itu di magnet itu. Nah, itu tanda T ya, ini tanda T. Tapi kalau dilihat dari pistonnya itu, kalau untuk ukuran suprafit itu terlalu jauh dengan posisi top kompresi ya. Memang pistonnya suprafit itu nggak mentok rata, tapi ini terlalu jauh, jadi ada pergeseran. Nah, tak coba ya, coba majukan. Ini saya pakai tarik kamera. Oh, ini makin mundur yang bawah ya. Nah ini berapa mili nih, sangat jauh sekali. Nah, set. Nah, posisi titik mati atasnya itu di sini. Nah, ini udah paling atas ya, ini udah paling atas. Nah, kalau di sini kita lihat di sini itu di garis 2, Kang Bro. Nah, ya kan? Nah, garis antara garis 2, ya kan? Nah, jadi ketika magnet ini berputar, ya diputar itu kan pertama kan ketemu garis 2, terus F, ya, terus T, ya kan? Itu kan ada urut-urutannya ya. Jadi antara T dengan garis 2 itu jaraknya itu lebih dari 15 derajat. Nah, jadi kalau tak pasang dengan posisi seperti ini ya, dengan posisi yang ada sekarang, itu motor bisa hidup gak? Ya bisa, karena sebelumnya juga hidup motornya, ya kan? Bisa hidup. Cuman timingnya itu terlalu jauh. Jadi motor itu bener nggak bertenaga, telat lah bahasanya kayak gitu. Kalau ini magnet berputar ke depan, ya kan, itu harusnya kan nyalanya ya, kalau RPM bawah itu di di F ya. F itu di RPM bawah, nanti RPM tinggi itu di garis 2, kan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi, patokan T dan garis 2 itu kan ada F juga di tengah-tengahnya. Jadi ini gesernya lumayan jauh. Di sini telat nih, bisa dibilang kayak gitu. Pengapiannya terlalu cepat lah bahasanya. Piston itu masih jauh dari titik mati atas, dia itu sudah nyala gitu ya. Ya, jadi kalau kayak gini kita bingung acuannya itu bingung kalau buat pemula ya. Kalau kita ngikuti di T ya, pistonnya terlalu jauh, ya kan. Kalau kita ngikuti piston di top, nah, terlalu jauh dari tanda T, ya kan kayak gitu. Jadi ini harus bongkar magnet ya, harus bongkar magnet, nanti disesuaikan tanda sini dengan tanda sini. Oke, ini tak biarin kayak gini aja dulu, nggak usah tak pasang headnya, untuk bahan pembelajaran dulu, untuk acuannya seperti apa, kenapa gesernya terlalu jauh, apakah sepinya aus, patah atau bagaimana. Oke, nah ini saya buka ya Kang Bro. Nah, ini biar kelihatan gambarannya, tadi kan nggak kelihatan. Nah, ini T, ini F, ini garis 2, jaraknya lumayan jauh ya. Jadi gini, T itu patokan top kompresi, dimana piston itu di titik mati atas. Nah, sedangkan F itu tandanya RPM rendah, atau kalau kita nyalain gitulah, RPM rendah itu sekitar 15 derajat sebelum titik mati atas, kan kayak gitu. Ini gambaran. Nah, ini T ya, ini posisi T harusnya ya. Tapi kalau di sini, kalau saya gerakan ini ya, tak gerakin ke T, nah itu kan mundur ya. Nah, ketika mesin nyala itu, ya kan,
harusnya sebelum masuk T kayak gini, sebelum top ya, sebelum top ini kan putarannya ke depan gini ya, gitu ya, seret. Si ini loh, ini kan bergeraknya kan ke depan, dari belakang ke depan, set ya kan. Nanti mendekati T itu kan nyala di F, ini di F nyala. Jadi kalau tadi lurusnya itu di T kayak gini, di garis 2, sorry ya, ini kan topnya malah justru di garis 2 bukan di T ya kan. Nah ini berarti terlalu jauh Kang Bro. Nah itu bautnya wis baut gede itu, baut 17. Kayaknya patah ini Kang Bro. Kalau saya lihat-lihat sih geser nih, tulang geser. Oke Kang Bro, ini udah saya lepas magnetnya. Nah bisa teman-teman lihat di sini tuh patah sepinya, sepinya patah Bro. Nah ya, jadi penyakitnya ini yang bikin motor itu tidak bertenaga. Ini yang paling pengaruh ya, ini yang paling pengaruh karena sepi patah ya. Cuman karena ringnya itu tadi ya, ringnya searah dan boringnya juga udah luka, jadi kita kotor juga. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin pengaruh di piston dengan pengaruh di sepi, itu besar pengaruh di sepi. Itu gesernya cuma sedikit Kang Bro. Kalau kita lihat tadi tadi patahnya, dia gesernya paling satu sepi. Jadi misal aslinya di sini ya, dia gesernya baru sedikit segini, sedikit sekali. Tapi karena diameter magnet, jadi dia geser luarnya ini jauh. Nah di sini gesernya sedikit ya, misalkan 5 mili lah misal ya, tapi di sini gesernya kan lebih lebar. Semakin lebar magnet itu, kalau geser di sini dikit, di sini juga makin lebar gitu, rumusnya kayak gitu. Oke, penyakitnya di situ, itu yang membuat pengapian nggak pas. Makanya buat pemula kadang lihat di tutorial YouTube potong tambal magnet. Nah kalau Anda nggak tahu rumusnya, jangan main-main, nanti malah motor itu makin loyo, karena banyak kasus seperti itu. Oke, jadi sementara saya mau lanjut di bagian head dulu ya. Untuk bagian klep dan perangkatnya nanti mau saya servis dulu. Nah setelah itu kita ganti sepinya yang baru, terus kita pasang. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke Kang Bro, ini udah saya ganti sepinya ya, udah saya pasang. Sekarang kita coba ini, cek topnya ya. Nah topnya di sinilah ya, ini topnya, top paling atas piston. Nah sekarang saya akan coba pasang cover magnetnya, kira-kira sesuai dengan lubang intipnya apa enggak ini. Nah lihatin ya, pakai senter. Ini biasa kalau aku ngetopin selalu kayak gini, posisinya saya taruh di atas, tek gitu ya, pokoknya paling atas. Nanti saya lihat di lubangnya, kalau yang sedikit aja nggak pas dengan feeling saya ketika piston itu udah atas tapi di sini nggak sesuai, nah itu pasti ada pergeseran walaupun sekian mili. Biasanya kalau saya feel, saya sih terlalu tepat. Lihat, lihat ya, lihat Kang Bro, ini feeling settingan saya. Iya, kira ketok. Nah itu lihat,
yang kelihatan gitu. Nah itu ya kelihatan ya T-nya. Garis yang ada di sini ya, yang ada di sini ya lurus dengan garis yang ada di magnet ya kan. Ini di bak ini lurus dengan yang ada di magnet ya, lurus ya. Jadi T yang ada di sini dengan top yang ada di piston udah sesuai. Ya itulah kenapa saya kok selalu feel-nya itu nggak pernah ngetopin itu pasang magnet, pasang dulu kayak gini baru dilihat tanda T-nya sesuai sini enggak, atau di kita pokoknya intinya lihat T-nya di sini terus pasang enggak. Saya itu selalu ngetopinnya itu pakai piston. Tapi ya nyatanya kayak gini, nggak pernah meleset walaupun saya pakai tangan diputer tek di sini pas. Lihat ya langsung pas, nggak yang geser-geser ya enggak. Kecuali ya ini kecuali piston lama. Ya jadi bukan kolteran baru loh, dia oblak. Itu kan kadang kan kita nggak mau posisi di top, jadi turun sedikit kayak gitu. Nah itu beda lagi ceritanya. Wes intinya udah top. Saya akan pasang headnya. Kita lihat hasilnya. Nah oke Kang Bro, ini udah saya nyalakan ya. Ini baru dinyalain aja RPM-nya langsung naik tinggi, padahal setelan nggak diubah apa-apa ya. Berarti kan ada pengaruh di bagian pengapian ya. Jadi dia timing tadi mempengaruhi pembakaran atau RPM-nya ikut naik. Oke ya. Ini coba tak setel dulu angin-anginnya. Nah ini sementara seperti ini dulu ya. Ya maksudnya ini sebenarnya si kamratnya ada suara kricik kayak gitu ya. Ada sedikit suara di area kamrat. Nanti masalah itu gampang. Yang penting tenaga dulu. Nah ini saya coba tenaganya dulu ya. Kalau tadi sebelumnya kemarin sebelumnya itu alah pokoknya diganjel kayak gini aja, diganjel kayak gini nggak mampu. Nanjak sedikit di sini loh. Itu nggak mampu. Pokoknya yang ganjel-ganjelan itu nggak mampu, tenaganya itu bener-bener down. Sekarang kita coba tak ganjel palu atau apalah ya. Nah ini coba tadi tak ganjel palu, sangat enteng sekali, ringan. Mungkin ada yang berpikir lah untuk mau palu kayak gitu. Tapi kalau kemarin ngoyo ampun, digas itu cuma ngok. Kalau kayak gini digeber masih agak naik RPM-nya walaupun lambat. Tapi pas dinaiki itu ngok kayak gitu aja. Saya akan coba tes jalan ya, gimana tenaganya. Kalau setutannya enak, saya rasa di bengkel sebelumnya yang dikira nggak ada tenaganya itu, saya rasa ini kampas ganda, mangkoknya dan lain-lain ini pasti diganti. Karena apa? Dimasukkan sedikit, dilepas itu udah langsung nyangkut. Terasa kopling antara ganda dan mangkoknya itu bener-bener mepet lah, bahasanya kayak gitu. Saya coba dulu. Nah jadi ini tadi udah saya coba bro ya. Jadi untuk motornya enak. Beda jauh, sangat-sangat jauh daripada kemarin deh. Jadi kemarin itu penyakitnya double bisa dibilang, yaitu di bagian ring sana sama bagian magnet. Hanya saja yang paling sangat-sangat berdampak itu di bagian magnet ya. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini. Saya akan lanjutkan di motor ini, cuman kita mau lanjut di kayak sil-sil yang bocor ini, terus di itu area-area yang rembes-rembes itu, sama si rantai ketengnya tadi bunyi kicik kayak gitu. Kita aja dulu, jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Selamat jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.